Halo sahabat Kobus Podcast, kembali lagi bersama kami di Kobus Podcast, Komunikasi Buka Suara. Kali ini di season kedua, episode pertama kita membahas tentang tema tentang cinta. Di sini sudah ada narasumber kita, Bang Daren Nope. Bang Daren bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Oke, siap. Halo semua, halo sahabat Kobus Podcast. Perkenalkan, nama saya Daren Nope. Saya mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi ya. Terus dia punya konsentrasi jurnalistik dan umur 21 tahun. Tahun ini 22. Oke. Bang Daren ini seorang mahasiswa di Unika dan pada program studi ilmu komunikasi. Pasti komunikasi tentang cinta sangat-sangat berjalan dengan baik mungkin. Cinta ini sudah ada di kehidupan kita dan cinta ini sangat mempengaruhi kaum muda apalagi mahasiswa seperti kita ya Bang. Dan dari sini saya mau bertanya sedikit bagaimana pendapat Bang Daren tentang definisi cinta menurut Bang Daren itu bagaimana? Oke, baru pertanyaan pertama nih sudah dapat berat. Tapi oke lah. Menurut beta tuh definisi cinta tuh tentang bagaimana kita memberikan perhatian kita penuh terhadap banyak orang gitu. Tapi untuk menurut beta dia punya ruang lingkupnya tuh lebih sempit lagi. Kita bisa kasih cinta ke semua orang, ke orang yang kita kenal, ke keluarga, kawan, kita bisa. Tapi untuk yang definisinya beta tuh cinta itu kayak ke orang yang tidak bisa ketemu lupakan, tidak bisa ketemu bisa lepas dia jauh-jauh gitu. Orang yang menurut kita betul-betul penting. Itu sih kalau menurut beta sih. Kalau menurut Bang Jovan apa tuh? Menurut cinta dari pandangan saya itu cinta itu ada yang memberikan dampak yang baik, ada yang juga memberikan dampak yang buruk, Bang. Dampak yang baik itu sepertinya dia mensupport kita dalam sebuah kegiatan, gitu. Kalau untuk cinta yang buruk, memberikan cinta yang buruk itu dia istilahnya toksik lah, toksik. Bagaimana dia terlalu mengekang kita dalam suatu organisasi atau saat kita jalan dengan orang atau laki-laki sedikit atau perempuan atau laki-laki itu dia melarang gitu. Mungkin itu tandanya cinta, tetapi menurut pandangan orang juga itu tidak baik untuk kehidupan cinta. Sebenarnya pandangan orang tentang cinta kan beda-beda gitu kan. Ya. Jadi emang kadang kita bisa ketemu soal toksik dalam hubungan tuh kita pasti ketemu karena orang punya sudut pandang soal cinta yang beda-beda gitu sih. Kalau Bang Daren sendiri kan tadi menjelaskan bahwa cinta itu memberi peran yang baik. Kalau peran yang diberikan cinta terhadap Bang Daren kalau tidak baik itu Bang Daren tanggapi seperti apa, Bang? Kalau apa ya? Bim menjelaskan kalau Bim posisi di dalam hubungan yang toksik kan. Jadi bagaimana cara beta mengatasi hubungan yang toksik? Apa tentang apa? Biasanya kalau beta ini agak krusial sih menurut beta. Maksudnya kayak beta orang akan menganggap bahwa kita diam-diam saja dulu. Maksudnya kita tetap terus menjalankan dan orang akan menganggap itu hal bodoh. Lu banyak perempuan di luar sana tapi lu masih mau mempertahankan cewek. Tapi tujuannya adalah untuk melihat apakah dia berubah atau tidak. Itu langkah pertama sih. Kalau lu lihat selama lu jalan dengan lu punya pacar terus tidak ada perubahan dan lu masih terjebak dengan hubungan toksik itu, lu harus lepas dia sih. Karena di satu sisi lu juga harus memikirkan tentang lu sendiri kawan. Lu kan mungkin orang-orang yang berpacaran atau orang-orang yang terjebak di dalam hubungan toksik itu mau terus menerus menyakiti mereka punya diri. Itu mungkin orang pasti akan berusaha untuk keluar dari rasa sakit itu sih. Oke. Dan dari situ tuh cara mengatasinya kalau dia tidak berubah maka kita keluar dari lingkaran toksiknya dia. Betul. Tetapi
kalau Om berbicara tentang itu tuh bisa kita peran dari Bang Daren sendiri mungkin bisa merubah dia atau mengatasi atau bagaimana untuk bisa merubah dia lebih baik lagi. Mungkin dalam perjalanan dia begitu dengan Bang Daren, mungkin Bang Daren bisa menasihati dia sebagai sisi laki-laki yang baik toh gitu. Oke, sebenarnya tuh syukur-syukur kalau dia mau dengar sih. Iya, iya. Kadang kan ya orang suka kepala batu kalau kita nasihati tuh. Gitu. Lalu sejauh ini Bang Daren punya pengalaman tentang cinta yang atau masa lalu yang tentang berkaitan dengan cinta itu adakah Bang? Tolong diceritakan atau berbagi pengalaman sedikit. Oke. Pernah pacaran? Pernah lah ya. Semua orang pasti pernah lah. Mau di segala usia. Oh iya iya. Ini udah jadi fenomena. Tapi kalau dulu tuh yang paling parah ini paling krusial. B, pacaran pernah dengan satu orang perempuan. Iya. Perempuan ya. Iya, saya perempuan. Dia pacaran dengan satu perempuan dan itu hanya berlangsung selama 4 hari. Itu pacaran paling cepat. Wih, matahari? 4 hari. Wow. Pacaran paling cepat tuh 4 hari. Dan itu kayak pikir kadang ingat kembali, bisa ya pacaran dengan orang hanya 4 hari begitu tuh. Oh. Dan sekarang wah kayaknya, dan pernah lagi ada juga sama range-nya tidak terlalu lama ya. Range-nya tidak terlalu lama, itu sekitaran hanya 1 minggu. Pacaran hanya satu minggu. Tapi kadang berpikir kembali, apa yang salah dari diri sendiri gitu. Apakah yang terlalu Bisa refleksi seperti itu, Bang ya? asli? Gila itu, sih. Maksudnya semaunya beta pacaran itu dengan seorang perempuan sehingga ketika diputusin harus refleksi gitu. Asik. Begini nih bisa ditiru ya teman-teman semua. Jadi kalau putus ya nangis sebagai bentuk ekspresi, tapi kita perlu refleksi diri dulu untuk merubah diri. Maksudnya apa yang salah gitu. Tadi pertanyaannya apa? Kita luas sekali dia. Pertanyaan lanjutannya Bang. Tadi kan berbicara Bang tadi bilang ini 4 hari dalam proses cinta nih. Lalu di situ tuh saya mau tanya sedikit, dampak positif apa sih yang Bang dapat dari kisah cinta yang 4 hari itu? Dampak positif yang bisa dapat tuh, wah apa ya kan? Karena kan kayak itu pacaran dia pertama atau kali pacaran itu cinta monyet sih Bang? Iya bisa dibilang Okay. cinta monyet karena dia pacaran itu waktu SMP lah ya, jadi masih dibilang kayak pacaran awal-awal tuh masih panas-panas tai ayam. Jadi kayak aduh, awal-awal panas, nanti jalan-jalan bosan kasih putus, jadi itu. Lalu dari masa lalunya Bang tadi, terus apa yang mau diubah dari masa lalunya Bang Daren, terus dari percintaannya Bang saat ini nih? Oke, kalau sebelumnya Bang Daren mungkin spill ada pacar tidak untuk kaitkan dengan Indo Bang? Oke, kalau pacar ya ada sih ya. Ada sih. Ada pacaran. Oke, terus dari masa lalunya Bang Daren itu apa yang dia mau rubah dari masa lalu untuk menjalankan percintaan masa saat ini? Oke, kalau perbedaan, kita lihat perbedaan dulu. Kalau dia pacaran dengan orang yang dulu hanya 4 hari dengan yang sekarang sebenarnya lebih ke tingkat keseriusan. Tingkat keseriusan. Mau serius ya Bang sekarang? Maksudnya tingkat keseriusan ini bukan kayak cinta monyet kayak anak-anak SMA dulu. Tapi lebih ke ketika lu sudah memulai status di umur yang saat ini dengan pikirannya luas bahwa cinta itu tidak main-main lagi Bang ya? Yes, benar-benar. Sebenarnya tuh begini ya, dia punya, kalau kita sudah pacaran tuh, maksudnya kita nih gini, yang maksud dari tingkat keseriusan itu kayak ketika lu sudah punya mencintai seseorang, lu sudah menyandang status bersama dengan orang yang lu cintai itu, artinya lu harus siap menerima dia punya kekurangan, itu yang pertama. Terus yang kedua, lu harus pikir dia punya resikonya.
bahwa lu kalau sudah serius berarti lu sudah boleh main-main. Oke. Lu sudah punya hati anak cewek nih, lu sudah boleh permainkan dia sembarangan. Gitu. Itu sih kalau dari beta. Kalau Bang kira-kira ada pengalaman Sonde nih? Kita omong secara realistis ya Bang ya. Sih. Boleh. Kan di umur yang sekarang ini bukan yang masa lalu lagi. Masa lalu tuh SMP. Jujur saya pacar mulai dari SMP Bang. SMP lalu SMA. Itu SMA kan di asrama mungkin tidak terlalu mengenal cinta dalam. Dari situ dari SMP ke SMA itu saya belajar bahwa cinta itu perlu ada komunikasi Bang. Oke. Saat SMP itu kan masa-masanya kita mencari kawan, mencari jati diri kita. Lalu tahap SMA itu kan saya dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik. Waktu itu saya di SMA di Flores itu dituntut untuk menjadi orang yang baik. Dan di situ saya punya kisah cinta amburadul sekali. Karena tidak ada komunikasi yang baik karena aturan-aturan di asrama yang mengekang. Ada fokus yang terbagi juga. Oke, iya betul sekali Bang. Ada fokus yang terbagi. Dari situ saya berpikir bahwa komunikasi untuk saat sekarang komunikasi itu sangat penting. Kalau ada salah dari kita atau salah dari siapapun dari pihak sana, saya menuntut untuk komunikasi yang baik. Kalau tidak ada komunikasi yang baik atau keegoisan yang ada tidak akan berjalan dengan baik kisah cinta itu Bang. Lalu saya punya tujuan dari cinta ini nih, saya mau mengetahui bagaimana dia secara mendalam atau tidak untuk mencintai saya. Kan sekarang di tahap kita sudah pada tahap ini kita mau lihat dia serius atau tidak dengan kita. Itu tujuan saya, mau lihat dia serius atau tidak. Menguji dia dari apa yang kita lakukan dengan dia, keseharian kita bersama dia, gitu Bang. Banyak yang saya lihat itu kasus perceraian itu banyak karena mengkonsumsi media sosial itu dan membuat kisah cinta tidak harmonis atau kedepannya gitu dan tidak punya arah tujuan yang bagus Pak. Betul, kalau tadi ada mention soal media sosial tuh itu betul sih. Menurut beta kayak di zaman sekarang tuh orang lebih banyak menetapkan standar pacaran yang benar tuh dari media sosial. Jadi dong punya patokan pacaran yang benar tuh orang yang couple goals tuh nanti dong cari di TikTok atau di Instagram. Kira-kira kalau dong sudah dapat pasangan yang baru mau naik motor sedikit suka turun dia punya apa tuh kaki itu dia orang sudah bilang itu couple goals lah apa segala. Padahal kan masing-masing orang punya cara mencintai orang yang berbeda-beda gitu. Betul Bang, betul. Lalu bagaimana menurut Bang menghadapi laki-laki atau perempuan yang sering kasar pada pasangannya? Itu kan kembali ke toxic tadi ya, hubungan toxic tadi, toxic relationship. Kalau dirasa memang sudah nggak bisa, mending tinggalin. Apakah lu mau terus-terusan dengan orang yang sama dan tiap hari pukul lu terus? Mau? Mau? Apakah nggak mau terus dipukul-pukulin terus, diinjak-injak kan nggak mungkin. Tapi ada yang statement bilang, saya tidak mau kenal orang baru lagi dan mulai dari awal lagi Bang. Apakah mau bertahan dengan dia toxic dan begitu atau mau keluar dari toksik itu untuk mengenal orang baru lagi dan dari titik nol lagi? Benar-benar. Statement ini juga dia pernah nonton salah satu konten kreator itu di TikTok sih. Itu beliau menjelaskan tentang kesetaraan. Jadi kita ini sebenarnya hidup di dalam sistem yang sudah terbangun. Sistem yang dibangun itu patriarki, feminis. Padahal sebenarnya kalau dalam menjalani hubungan tuh setara itu pasti harus. Tapi terlepas dari itu semua, orang memilih untuk menjadi patriark atau menjadi seorang feminis itu preferensinya dia. Baik sahabat Kopus Podcast, kita sudah lama berbincang dengan Bang Daren tadi tentang cinta dan saya sedikit memberikan kesimpulan sedikit kepada teman-teman semua bahwa cinta itu memberikan dampak yang baik dengan dampak yang buruk juga terhadap
kehidupan kita di era kita sekarang ini. Dan teman-teman jangan lupa follow akun Kobus Podcast yang di bawah sini. Dan saya Jovan Kredian sebagai presenter dan Bang Darren sebagai narasumber pamit undur diri.